warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum itu mari kita aturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat keselamatan. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir kita dari pola pikir jahiliyah ke pola pikir Islamiyah. Ya, adapun kemudian tujuan daripada pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah berpikir sistem itu sendiri. Jadi saya di sini perkenalkan, nama saya Asbar Asis dari kelas 7B Agribisnis. Adapun kemudian pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu ada dua pembahasan, yaitu tentang pertama berpikir sistem dari pola berpikir lain, yang kedua yaitu tentang manajemen berbasis berpikir sistem. Ya, adapun kemudian poin pembahasan dari berpikir sistem dari pola berpikir lain yaitu ada 3 macam. Pertama berpikir sistem, kedua pola pikir dan dampaknya, ketiga yaitu berpikir sistem dari pola berpikir lain. Ya, langsung saja untuk agar waktu yang kita gunakan lebih efisien, yaitu langsung saja kita ke poin inti, yaitu apa itu berpikir sistem. Jadi berpikir sistem di sini yaitu suatu proses untuk memahami suatu fenomena dengan tidak hanya memandang dari satu atau dua sisi tertentu. Kedua yaitu tentang apa itu pola pikir. Jadi pola pikir di sini yaitu cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu yang dipengaruhi oleh emosi, pendidikan dan pengalaman. Ketiga, poin pembahasan yaitu dampak dari pola pikir. Jadi adapun dampak dari pola pikir yaitu dibagi menjadi 2 macam, yaitu dampak negatif serta dampak positif. Adapun dampak negatifnya yaitu generalisasi, kedua konstruksi, ketiga eliminasi, dan keempat pembobotan. Adapun dampak positif yaitu satu menghindarkan dari bahaya, kedua mengurangi distraksi. Pembahasan ketiga yaitu berpikir sistem dari pola berpikir lainnya. Pertama, berpikir logis. Jadi berpikir logis yaitu berasal dari kata Yunani kuno logos, yang berarti hasil pertimbangan akal, pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan lewat bahasa. Kedua yaitu tentang berpikir kritis. Jadi berpikir kritis yaitu merupakan jantung dari pendidikan modern. Adapun kemudian pengertian dari berpikir kritis di sini yaitu bagaimana kemudian kita berpikir mengutarakan suatu argumen dengan disertai dengan sebuah solusi. Ketiga yaitu tentang berpikir holistik. Berpikir holistik di sini yaitu berarti berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi tingkah laku manusia atau suatu kejadian. Yaitu kita melangkah ke pembahasan kedua yaitu tentang manajemen berbasis berpikir sistem. Adapun kemudian pembahasan dari manajemen berbasis berpikir sistem yaitu ada 5 macam. Pertama, pengertian berpikir sistem itu sendiri, kemudian tujuan berpikir sistem, ketiga model berpikir sistem, keempat unsur-unsur berpikir sistem, dan yang terakhir tentang konsep sistem dalam manajemen.
Jadi berpikir sistem itu sendiri yaitu memikirkan seluruh komponen yang memperhatikan peran masing-masing komponen dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain untuk satu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemimpin. Adapun tujuan dari berpikir sistem yaitu untuk menggabungkan kembali pemikiran sistem sebagai pendekatan yang sesuai untuk menemukan kebijakan dan merekayasa manajemen. Dengan demikian, pemikiran sistem dapat menempati posisi penting dalam pengembangan disiplin ilmu. Pembahasan ketiga yaitu tentang model berpikir sistem. Yaitu ada empat macam, yaitu tingkat peristiwa, kemudian tingkat pola, dan kemudian tingkat struktur, dan terakhir level model mental. Adapun unsur-unsur dari berpikir sistem yaitu 1. Mengakui interkoneksi, 2. Mengidentifikasi dan memahami umpan balik, 3. Memahami struktur, 4. Membedakan jenis stok, aliran, variabel, 5. Mengidentifikasi dan memahami hubungan non-linear, 6. Memahami perilaku dinamis, 7. Mengurangi kompleksitas dengan sistem pemodelan, 8. Memahami sistem di skala yang berbeda. Adapun konsep sistem dalam manajemen dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendekatan deskriptif, pendekatan preskriptif, dan pendekatan preskriptif dan deskriptif. Ya, itu tadi pemaparan dari 2 macam pembahasan tentang seputaran materi mata kuliah berpikir sistem. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.